Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Bertingkah layaknya anak normal. Pria itu sedang menahan diri sekarang, amat sangat menahan diri. Rion memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Lebih lama lagi ia dekat dengan gadis itu, maka akan bahaya bagi keduanya. Dan ia tidak ingin hal itu terjadi. Ketika ia tahu bagaimana anak semata wayang Rion begitu menyukai Lily, menyakiti Lily maka sama saja menyakiti Lukas. Rion tidak ingin sampai gadis itu melarikan diri dan tidak lagi datang ke rumah ini. Hanya karena insting pria Rion yang tidak dapat ia tahan. Ia tidak gila sampai hal itu terjadi. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Perlahan Lily membuka mata, keluar dari dunia mimpi yang nyaman untuk kembali ke realita. Sepertinya ia telah tidur cukup lama. Alis Lily bertaut ketika merasakan tubuhnya begitu berat dan tidak dapat bergerak sama sekali. Saat kesadaran gadis itu sepenuhnya telah kembali. Ia tersenyum geli ketika mendapati kalau bocah 5 tahun yang ia rawat semalaman justru kini tidur di atas tubuh gadis itu dengan sangat nyenyak. Tangan kecilnya mencengkeram pakaian Lily yang menyatakan dengan jelas kalau Lukas tidak ingin pergi atau dipindahkan. Kau baik-baik saja, Lukas menangis mencarimu. Dan melihatmu tidur dia justru naik ke tubuhmu dan ikut tidur. Dia marah ketika ku bilang harus pindah. Kau tidur cukup nyenyak tadi. Jelas Rion yang duduk di sofa satu dudukan dekat dengan sofa yang ditiduri oleh Lily. Entah sejak kapan pria itu ada di sana. Kurasa aku baik-baik saja. Jawab Lily, sedikit terkejut dengan kehadiran Rion di dekatnya. Kau lapar? Tanya Rion. Lily mengangguk, ia bahkan belum makan sejak kemarin malam jika diingat. Melihat Lukas yang begitu menderita dengan demamnya, membuat Lily tidak mampu memikirkan hal lain termasuk soal makanan dan mengisi perut. Aku ingin bertanya satu hal jika kau tidak keberatan, kata Rion seraya sedikit memajukan tubuhnya yang sebelumnya bersandar pada punggung sofa. Melihat gadis itu penuh penilaian. Silahkan. Kenapa kau begitu perhatian dengan Lukas padahal dia hanya orang asing untukmu? Kenapa kau begitu terlihat begitu sayang padanya? Tanya Rion, salah satu hal yang mengganggunya sejak awal. Hingga sampai menuduh gadis itu memanfaatkan Lukas. Untuk uang ataupun hal menguntungkan lainnya. Dahi Lily mengerut mendengar pernyataan itu, terkesan pertanyaan bodoh untuk Lily. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak sayang dengan bocah menggemaskan ini? Lukas anak yang sopan, lembut, dan menyenangkan. Tidak suka tantrum seperti anak kecil pada umumnya. Bahkan terkadang ia justru ketakutan akan hal-hal kecil. Siapapun yang melihatnya pasti akan memberikan perhatiannya untuk Lukas. Jawab Lily. Rion mendengus mendengar jawaban Lily, seakan tidak puas dengan jawaban sang gadis. Jawaban yang terlalu naif untuk seorang Rion yang telah melihat banyak orang dan sifat aslinya. Tidak semua orang menyukai anak-anak, tidak peduli betapa menggemaskan atau baiknya anak itu. Bahkan orang yang melahirkannya pun meninggalkan Lukas.
orang yang mengasuhnya, wanita-wanita yang dekat denganku sebelumnya. Semua membuat Lukasku dalam penderitaan. Bermuka dua dan hanya mencari keuntungan menggunakan Lukas. Menyakiti anak tak berdosa ini baik fisik hingga mental. Kata Rion dengan raut wajah murka ketika mengingat hal yang pernah ia dapati setahun lalu. Apa katamu? Lily berusaha melihat Rion dengan jelas. Namun sedikit sulit dengan posisi gadis itu. Yang tidak bisa bergerak karena lukas di atas tubuhnya. Rion menatap Lily dan berkata, Lukas pernah menjadi korban kekerasan oleh wanita yang pernah dekat denganku. Dia berpura-pura baik kepada Lukas di depanku. Tapi saat aku tidak ada, dia melakukan kekerasan jika Lukas tantrum sedikit saja. Saat aku menyadarinya, Lukas telah berubah sikap menjadi anak yang pendiam dan penuh ketakutan. Setahun ini dia menghindari semua orang, lebih banyak diam. Bahkan aku tidak lagi mendengar tawanya. Karena itu, jika kau mendekati Lukas karena ada tujuan di baliknya, kumohon, hentikan. Jangan buat Lukas lebih hancur lagi. Ada ketidakpercayaan dalam netra Lily setelah mendengar apa yang terjadi pada Lukas. Membuat dugaan Lily sebelumnya terbukti benar. Kalau semua ketakutan Lukas bahkan akan suara keras dan orang dewasa pastilah karena trauma. Bekas luka tak terlihat lebih menakutkan dibandingkan luka yang dapat dilihat mata. Sungguh, aku tidak memiliki niat apapun. Aku menyukai anak kecil sejak dulu, mereka makhluk lemah yang harus dilindungi dan disayang. Bagiku melihat senyum dan tawa anak-anak seperti obat tenang dan kebahagiaan untukku. Melihat Lukas penuh ketakutan saat aku menemukannya di bawah hujan. Sejak saat itu juga aku tidak bisa mengabaikannya. Ujar Lily jujur. Rion menatap Lily dengan pandangan jauh lebih lembut. Ia tahu kalau gadis ini tulus memberikan perhatiannya kepada Lukas. Bahkan bisa dilihat dari Lukas yang menerima dan menempel pada Lily sampai seperti ini. Padahal Lukas tidak pernah dekat dengan siapapun kecuali Rion. Bahkan kepada Dante yang merupakan orang kepercayaan Rion sekalipun. Lukas tidak mau dekat dengannya. Liliana La Rosa. Panggil Rion. Ya. Sahut Lily. Kau dipecat. Kata Rion menatap Lily dengan wajah datar. Hah? Respon Lily. Dua kata dari pria itu membuat Lily membeku di tempat. Bertanya pada dirinya apakah ia salah dengar atau tidak. Lily dipecat, serius? Untuk sesaat otak Lily lambat memproses apa yang barusan dikatakan oleh pria berambut legam di depannya ini. Mengingatkan kalau dirinya baru saja bangun dari tidur panjang, sehingga ia berpikir kalau dirinya salah dengar. Maaf, saya dipecat, konfirmasi Lily. Saya dipecat dari pekerjaan saya di Lorenzo, sambungnya. Sebuah senyum terulas di wajah pria itu. Membuatnya terlihat jauh lebih tampan dibandingkan saat ia diam. Sepertinya saya salah memilih kata. Mungkin lebih tepatnya pindah tempat kerja. Maksudku bekerjalah dari rumah ini dan bantu aku untuk mengasuh Lukas.
kata Rion dengan pandangan melembut. Tak ingin terdengar seperti perintah untuk gadis itu. Karena Rion memang ingin Lily menerima permintaannya ini, Lily perlahan mengubah posisinya. Berusaha untuk duduk tanpa membangunkan Lukas yang masih tidur di atas tubuhnya. Dengan hati-hati ia menegakkan badan sambil memeluk sang bocah. Mengelus kepala Lukas ketika mendapati sang anak laki-laki itu terganggu tidurnya karena pergerakan tubuh Lily. Hal kecil yang Lily lakukan tersebut sanggup membuat Rion semakin menatap sang gadis lekat. Jujur ia menyukai bagaimana gadis itu menyentuh dan memperlakukan Lukas dengan begitu hati-hati dan lembut. Membuat pria itu terus menatap wajah Lily tanpa sang gadis sadari. Maksud Anda bagaimana? Lily kembali bertanya untuk lebih jelasnya. Menatap pria tersebut langsung ke mata biru sang empunya. Setelah mendapatkan posisi yang nyaman untuk bicara serius. Kau bisa bekerja dari jarak jauh, kan? Rion balik bertanya. Seharusnya bisa untuk seorang IT atau programmer bekerja dari jauh tanpa harus di tempat langsung. Sambungnya, Lily mengangguk dan menjawab. Bisa, tapi tetap saja ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan jarak jauh. Karena saya bekerja di skala besar dalam perusahaan dan bekerja dalam tim. Kalau begitu saya minta untuk kau bekerja dari rumah ini. Semua peralatan akan saya persiapkan dan kau punya ruang kerja sendiri. Untuk beberapa hal yang memang di mana kau harus bertemu dengan teman kerjamu. Ataupun ada sebuah meeting di kantor, kau bisa pergi ke sana. Selebihnya bekerja lewat rumah, sanggup. Mata aquamarine Rion menatap langsung ke netra Hazel milik Lily. Gadis itu ragu, ada banyak hal yang harus dilakukan dan dikerjakan. Jika dirinya harus bekerja dari rumah. Dan bagaimana ia menjelaskan kondisi tersebut kepada rekan-rekan kerjanya? Ia tidak ingin ada omongan tidak enak atau semacamnya. Hanya karena ia bekerja tidak langsung di perusahaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Lukas mau dekat dengan orang lain lagi selain aku. Bahkan sampai menempel seperti itu. Rion menatap Lukas yang tidur dalam pangkuan serta pelukan Lily. Aku ingin dia tumbuh dilimpahi kasih sayang. Dan kurasa kau bisa memberikannya. Karena itu demi Lukas bekerjalah di rumah ini. Akan kusiapkan semuanya yang kau butuhkan. Tentu saja akan kugandakan gajimu 3 kali lipat atau 5 kali lipat. Terserah berapapun yang kau mau asal kau mau merawat Lukas. Aku tahu tidak mungkin kalau aku menyuruhmu berhenti bekerja. Sedangkan kau tampaknya menyukai pekerjaanmu itu, dan menjadi pengasuh Lukas begitu saja. Jadi ini hal terbaik yang bisa kutawarkan untukmu, bagaimana? Ucap Rion sepenuhnya. Lily terdiam, jelas hal itu menguntungkan untuknya. Gaji yang luar biasa besar, bekerja dari rumah. Dan mengurus Lukas yang penurut bukan pula hal besar untuknya. Tapi apa ia mampu, itulah yang ada di pikiran Lily. Dengan satu syarat yang kuinginkan jika kau menerima penawaran ini. Rion menambahkan ucapannya ketika mendapati Lily terdiam. Apa? Tanya Lily. Kau harus tinggal di rumah ini.
Jawab Rion. Netra Lily melebar mendengarnya. Tinggal di sini, maksudmu 24 jam dalam 7 hari? Rion menganggukkan kepala. Tugas utamamu adalah menjaga Lukas. Jadi sebisa mungkin kau harus tetap berada dekat dengannya. Ah, jangan khawatir, kau bisa mengambil libur ketika kau butuh. Saya tidak akan mengurungmu di rumah ini, tenang saja. Kau bahkan bisa kemanapun kau mau di luar sana, boleh membawa Lukas atau tinggal sendiri. Namun pastikan Lukas tetap aman. Khususnya ketika kau ingin pergi tanpa Lukas bilang padaku atau Dante. Rutinitas seperti yang biasa kau lakukan. Hanya saja kau bekerja dari rumah dan mengasuh Lukas sebagai tambahannya. Jelasnya. Lily berpikir sekarang. Kurasa aku harus memikirkannya dulu dan membicarakannya dengan ayahmu soal ini, kata Lily. Rion tidak terlalu senang dengan jawaban dari Lily, tapi ia mengerti kalau hal ini mungkin sedikit membebani otak gadis itu. Hal ini membuat Rion tahu kalau Lily adalah tipe pemikir, orang yang tidak akan sembarangan mengambil keputusan. Tapi Rion bisa pastikan ketika gadis itu sudah mengambil keputusan, pastikan tidak akan ada kata kembali untuk Lily. Walau hal buruk yang menunggunya di depan sekalipun. Ah, itu yang membuat menarik, girl. When you think with your little brain, with that innocent face. Batin Rion yang lagi-lagi rasanya gadis itu seperti magnet. Terus menarik Rion untuk berpikir kotor antara dirinya dan gadis itu, Lily. Baik Rion dan Lily langsung keluar dari mode serius dan pikiran mereka masing-masing. Ketika mendengar suara dari Lukas. Bocah berambut senada dengan sang ayah itu kini telah membuka mata, menguap lebar. Dan mengusap matanya, membuat Lily ingin menggigit pipi tembam luas saking gemasnya. Hai, sayang, bagaimana tidurmu? Apa masih ada yang sakit? Sapa Lily dengan senyum terbaiknya seraya melihat Lukas. Kepala Lukas masih sakit, tenggorokan juga. Jawab Lukas. Benarkah? Oh, Lukas yang malang. Kau demam tinggi pasti karena hujan waktu itu. Tapi kalau Lukas minum obatnya, makan dan juga istirahat pasti akan cepat sembuh. Ucap Lily. Lukas tidak suka obat, pahit. Lukas tidak mau minum obat. Tolak bocah tersebut. Tapi kau harus minum obat kalau ingin cepat sembuh. Bujuk Lily. Tidak mau. Untuk pertama kalinya Lukas menaikkan nada suaranya. Rion dan Lily terkejut mendapati perubahan sikap dari Lukas barusan. Tak menyangka kalau bocah tersebut ternyata bisa juga bertingkah layaknya anak normal yang tantrum. Susunya Rion, ia tak menyangka kalau anaknya itu akan mengeluarkan sikap kekanakan. Setelah sekian lama hanya berdiam diri dan mematuhi segala ucapan Rion, terkadang Lukas yang terlalu menurut justru membuat Rion tidak nyaman dan takut. Seolah ada sisi anak-anak yang diambil dari bocah itu, Lukas Kauti. Ucapan Rion terpotong saat Lily mengangkat tangannya dan menggelengkan kepala untuk menyuruh Rion diam.
ketika ia ingin menegur Lukas karena meninggikan suaranya seperti itu kepada Lily. Memberitahu kalau hal itu tidak sopan untuk dilakukan. Lukas, aku mau tanya, kenapa Lukas bicara dengan nada tinggi seperti itu? Tanya Lily lembut seraya menempatkan Lukas duduk tegak di pangkuannya. Dan menyuruh bocah itu secara tidak langsung untuk menatap langsung Lily. Lukas tidak mau minum obat, Lukas tidak suka. Jawabnya dengan wajah memelas. Tapi apa harus dengan cara berteriak seperti itu bicaranya? Lukas sendiri suka tidak kalau aku atau ayahmu atau orang lain berteriak seperti itu ke Lukas? Lily berusaha bicara baik-baik dengan Lukas, mengarahkan bocah kecil itu apa yang baik dan tidak. Lukas menggeleng, tidak suka. Nah, kalau begitu, jangan berteriak seperti itu ketika bicara, oke? Kalau Lukas tidak suka dengan sesuatu, Lukas bisa beritahu baik-baik. Paham? Ucap Lily, paham. Sahut Lukas dengan wajah memelas. Dan kalau Lukas berbuat salah, harus bilang apa? Lily tetap mengembang senyumnya, tak ingin menakuti bocah di depannya ini ketika ia mengajari hal yang seharusnya. Minta maaf, Lukas melihat Lily ragu-ragu. Lily mengangguk, kalau begitu bisa ucapkan, sama ayah Lukas juga loh. Lily, Lukas minta maaf karena sudah teriak ke Lily. Lukas kini menatap ayahnya yang sejak tadi memerhatikan dalam diam. Dad, maaf sudah teriak tadi. Imbuhnya. Rion tersenyum dan mengangguk. Dimaafkan. Good boy. Puji Lily seraya memeluk Lukas kembali. Bersambung.